Gue apresiasi nih Giring untuk jadi presiden karena di compare dengan yang kita omongin lagi nih selanjutnya. Siapa tuh? Yang tadi sebut Aldi Taher. Pelawak nggak lucu. Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1000. So, don't miss it. Oke, balik lagi nih di Rehat Akhir Pekan. Ya seperti biasa ada gua sama lu. Ya, seperti biasa juga gak heran kalau kita nongolnya kita lagi tanpa bintang tamu yang jelas ya. Iya dong, karena kita masih menyesuaikan dengan schedule mereka yang memang jadi kita di cancel lagi ya. Iya, jadi kita cancel lagi. Luar Cuma biasa. gak masalah lah. Slow. Tapi hari ini tuh agak kita beda spesial banget. Iya benar. Set warnanya agak beda nih. Oh iya, beda ya. Baru nggak gua. Iya. Ada kalanya di satu episode isinya kok sebenarnya yang ngomong itu bukan orang yang spesial, tapi setnya yang spesial. Setnya yang spesial. Kita baru ngebahas lighting by the way. Jadi agak warnanya agak sinematis sedikit. Ya, dan juga agak beda. Dan yang beda adalah kita tidak punya si Hilmi ya hari ini ya. Hari ini Hilmi lagi absen dulu. Iya, dia lagi lagi sibuk dan kebetulan jadwalnya lagi cocok sama bininya. Lagi cocok sama bininya. Jadi mungkin dia menghabiskan waktu berdua. Betul. Dan yang paling penting adalah jadi kita narik editor kita. Jadi biasanya kita orang ini ada di belakang kamera. Iya. Kadang di depan komputer. Sekarang tarik ke sini. Tarik ke sini. Ya, Mas Hanu Hira. Saya tidak suka di posisi ini. Sangat amat jadi buat nyaman. yang nggak tahu ini editor kita ya. Nyaman. Iya, ini editor kita nih. Ini yang garap berbagai macam video sama Mia juga. Iya, gitu. betul. Ya. Editan aman ya? Insyaallah. Jalan. Jadwal on track ya. Jadwal on track. Kalau nggak dikejar-kejar sama bos. Alhamdulillah. Gua Timeline deg-degan. udah ada timelinenya. Yoi. Sekarang kita udah ada timeline. Kita on track semua sekarang. Yoi. Dan kita di episode hari ini karena tidak ada bintang tamu, tapi kita bahas yang lagi Berita lah ya. Iya, ini lagi trending juga viral banget sih. Apa tuh? Jadi ada seorang, ini gue ceritain aja ya. Boleh. Ada seorang influencer, dia ngakunya influencer dan juga YouTuber lah. Jadi dia mempermasalahkan suatu kata yang sering banget kita ucapkan. Ya kita Ntar dulu, ini beneran influencer? Katanya dia Atau ngaku-ngaku nih, beda nih Dia soalnya. melabelkan dirinya sebagai influencer gitu loh. Melabelkan atau dilabelkan nih dia? Melabelkan. Dia sendiri yang bilang soalnya. Self proclaim berarti. Iya. Cuma maksud gua kalau udah di label influencer apa jangan-jangan dia udah punya endorsean? Kayak endorse biasanya udah sih ada. gitu, untuk Endorse standar udah ada gitu. ya. Dan dia juga makin melabeli dirinya. Sebenarnya kayaknya awalnya followernya nggak banyak banget gitu. Aha. Nah si orang ini dia tuh mempermasalahkan satu kata yang sering kita sebutkan dan juga orang-orang sebutkan gitu, yaitu kata anjay. Ya gue sih jarang nyebutin kata itu ya. Lu sebut apa? Anjir deh. Enggak, gue nggak pakai kata-kata kotor di kehidupan sehari-hari Oh gue. siap. Iya biasanya kalau Ini dia jangan ke biasanya gue kameranya. biasanya dia bilang subhanallah. Subhanallah, masya Allah gitu. Kalau ya. ada yang kontra Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah. Hanugrah Hira. Hira, iya. Jadi memang kata-katanya suci. Nah si influencer ini atau si YouTuber ini dia mempermasalahkan kata anjay, itu juga dia bilang ke salah satu Komnas yang berkaitan katanya lembaga yang berkaitan katanya kita jangan menggunakan kata anjay karena bisa merusak generasi selanjutnya. Enggak. Siapa orang ini siapa dari tadi lu nyebutin nggak nyebut nama nih? Gue tahu apa ya? Gue jujur gue tahu tapi gue nggak tahu orangnya. Oh siapa namanya Lutfi Agizal. Lutfi Agizal. Jadi si Lutfi ini mempermasalahkan kata anjay dan juga mungkin nantinya ketika ada orang-orang seperti kita menyebut kata anjay mungkin bisa terkena pidana. Hah? Wah, apa urusannya nih? Nah, itu kenapa dia. jadi pidana? Nah, itu dia. Pidana itu artinya ada tindak kriminal di situ. Nah, betul. karena mungkin ada kata anjay ketika kita ngomong anjay, wah itu pelanggaran sosial, pelanggaran apaan gitu. Menurut gua ya yang gua tangkap. Yang gua dengar beritanya kayaknya si orang ini adalah yang melaporkan apa enggak sih sebenarnya ke KPAI itu? Dia tuh sebenarnya bilang enggak. Kalau di podcast Om Deddy dia bilang enggak.
nggak ngelaporin. Bukan dia yang melaporkan. Bukan dia melaporkan. Tapi faktanya adalah sebenarnya dia sih. Oh. Dia yang laporin juga karena ya logikanya aja cuy, mana ada orang yang laporin begitu gitu. Dan menurut gua otomatis kan dengan dia seperti itu akhirnya dia diserang juga sama public figure, ada Ernest juga kan. Komen di Instagramnya. Ernest sampai turun tangan. Iya, Ernest di Twitter dia nge-tweet anjay. Ya, dia gitu. habis ini kan ngangkat tangan, kalau tuh nggak turun pegel juga. Iya, pegel juga ya. Terus juga yang Lek itu kan yang Lek komen di Instagram salah Twitter, satu ini ya. Musisi favorit lo ya. Iya, nah, gue mau tanya nih sama lu dulu dah yang jarang. Lex Sugar. Apa nanya? Lu deh yang jarang-jarang muncul di rehab nih. Jarang-jarang. Ini baru pertama kali. Pertama kali ya. Jangan seakan-akan besok gue muncul lagi, nggak ada. Pertama dan terakhir ini. Nggak ada yang tahu lo. Nggak ada. Jadi apa pendapat lo tentang si Lutfi Agizal ini? Pendapat gue tentang dia mempermasalahkan kata anjay. Iya. Ya dia nyari exposure aja sih buat gue kayaknya. Maksudnya? Ya, lebih ke apa nih, ke akun sosmednya atau memang dia pengen pengakuan nih? Beda loh soalnya. Entah motivasinya apa, tapi kalau benar motivasinya cuma buat apa tadi, buat memperbaiki generasi bangsa atau gimana? Iya. Kayak banyak hal-hal yang lebin urgensi buat diurusin deh dibanding kata jalannya anjay pun banyak sendiri. ya. Iya benar. Menurut gua kayak ya itu mah dia nyari exposure aja sih. Exposure aja. Terus lucunya adalah dia bilang gini di podcast yang Deddy kemarin, gue nonton kan. Dia bilang katanya engagement dia di Instagram itu sampai 150 juta orang yang lihat. 150 juta 150 juta orang. Ntar lu orang penduduk Indonesia aja berapa nih? Nah makanya udah kan. mau setengahnya nih. Indonesia 270 juta. Yang main sosmed berapa? Iya makanya ada dia gak tuh 150 gitu. kira-kira? Iya makanya cuy dia bilang kayak gitu. Gua lupa deh, pokoknya dia bilang di podcast Deddy gitu. Kalau menurut lu gimana? Enggak, gue tergantung, makanya gue tadi bilang tergantung tujuannya apa nih. Kalau lo ngangkat sosmed lo, artinya lo untuk, gue dalam tanda kutip kebutuhan bisnis ya. Kalau engagement lo tinggi ya lo bisa ke depannya endorsan banyak dan lain-lain. Tapi kalau lo murni mau memperbaiki generasi, gue bilang gini lah. Makanya tadi gue mau nanya sama lo tuh, dia ini siapa? Apakah dia ini seorang apa ya, sastrawan? Backgroundnya dia apa sebenarnya? Backgroundnya apa tuh? Jadi kalau misalkan dia memang di pendidikan dan memang sudah, gue juga pertanyaan lagi yang kayaknya yang sekelibat gue lihat adalah dia kayaknya masih muda ya, artinya masih muda dia. Masih kuliah apa udah selesai atau gimana gitu. Kalau itu gue kurang tahu. Tapi dia backgroundnya nggak ada background atau psikologi atau gimana, gue nggak tahu. Gue salah ngomong UITE lu Reng lu. Oh iya bisa. Iya makanya. Gue nggak tahu. Semoga ya kenal lah nih orang. Nah cuma maksud gue kalau ternyata background dia melakukan ini itu untuk memperbaiki, gue bilang banyak jalan loh. Soalnya kayak lu bisa aja kalau lu emang pinter banget ya lu apalagi mau memperbaiki bangsa ya masuk jalur politik lah yang dengan benar ya. Selama ini kita komplain, ya gue bisa bilang kita ya, karena memang gue pun mengakui kita ngomplain kayak anggota DPR tuh nggak semuanya dalam tanda kutip kerja sesuai masyarakat inginkan gitu loh. Lebih banyak apa lebih dikit tuh yang kerja sesuai dengan masyarakat? Dikit kalau yang sesuai ya, yang sesuai dikit. Tapi kan Said yang ngomong ya. Iya, gue kena. Ya, tapi kan masyarakat inginkan sama negara butuhkan berbeda. Ini need and want berbeda dong. Sepakat. Nah, jadi kalau lu ngerasa lu memperbaiki bangsa ya lu masuk dunia politik ya lu terjun langsung dan ya lu berusaha jadi anggota yang punya kemampuan untuk merubah sesuatu nih, minimal ngasih aspirasi buat ngubah undang-undang misalkan ada yang kurang cocok kayak gitu loh. Ketimbang lu mempermasalahkan satu kata yang menurut gua kayaknya kalau kata ini dipermasalahkan kayak nggak cuma kata ini deh, ada banyak kata gitu. Ada banyak gue pengen ngomong gitu. Dan orang-orang juga kenapa cuma anjay gitu. Iya lebih kasar lagi kan. Betul. Banyak lagi gitu. Dan sedangkan gini, kalau kita ingat, kita ulik dikit, yang umum banget orang pakai kan nggak cuma anjay. Untuk anjay ini aja konotasinya ada dua, ada negatif atau positif. Contoh kalau lu mengagumi sesuatu yang keren, lu bisa bilang anjay kan, anjay gitu loh. Gitu. Gue nggak pernah. Nah, kagum terus ngomong anjay itu, kayak aneh juga. Lu tuh cuma dia tuh nggak usah pakai serapannya. Langsung. Lebih to the point ya, lebih jelas ya. Gitu. Langsung. Nah, apa namanya? Nah, kalau buat ngagumin bisa gitu, tapi juga bisa konotasinya negatif. Nah, artinya kalimat lain pun ada yang paling jelas nih. Kalau secara kata dalam bahasa daerah, janco itu
negatif. Negatif, iya. Tapi gua ngelihat dari beberapa yang gue lihat pandang mata sendiri, ada orang kayak lu teman dekat atau mungkin kerabat atau saudara ngomong Janjo tuh bisa kayak pujian, mobil tuh Bentuk keren, keakraban Janjo nih, malah ya, keren bener, banget iya. gitu. Jadi ada kata yang kayak gitu. Cuma maksud gua nggak menyarankan untuk menggunakan kata-kata tersebut ya. Cuma ada banyak loh, sekian banyak kata yang sudah beredar. Ini ada kata baru nih, kok dipermasalahkan? Iya, kenapa Iya. cuma itu gitu. Terus juga kan si Lutfi ini kan yang gue gak ngerti kenapa masalahin kata anjay gitu lah, kayak dibilang si Hira kan, ada kita punya banyak masalah yang harus diselesaikan gitu, mulai dari kayak apalagi lagi pandemi gini. iya lagi pandemi gini ngurusin gitu kan, anjay. boro-boro Ngurusin orang perutnya mikirin. dulu. Iya urusin perut aja susah betul gitu banget loh. gitu loh. Urusin perut, urusin segala macam. Tapi kalau gue pikir ya dia juga ngurusin perut sebenarnya. Perut dia Perut sendiri. dia sendiri, Iya. bisa Engagement jadi. tinggi, katanya 150 juta Iya. yang nonton. Nyari exposure juga Iya, kan. influencer mana yang bisa Iya 150 makanya juta. terus juga diundang di mana-mana juga gitu kan. Tapi gue ragu ya, antara jangan dia nggak bisa bedain 150 juta sama 150k doang ya. Bisa jadi. Bisa iya. jadi dong. Iya. Gue aja nggak tahu. Terus yang gua nggak suka sama gua Oh, lu jadi nggak suka nih? Gua Lu nggak suka. subjektif nih? Gua subjektif Oke, ya. oke, oke. Gua Kenapa? gua Menurut lu subjektif gimana menurut lu? Setelah nonton podcastnya Om Deddy. Ada apa di podcast itu sampai Jadi lu nggak suka? di podcast Om Deddy ini, Om Deddy kan tahu sendiri lah kita ya, dia pasti netral gitu loh, dia mengajukan Open minded pertanyaan. banget orangnya. Open minded banget gitu orangnya, dan di situ gua ngelihat banget bahwa Om Deddy sebenarnya agak-agak kesal sama si Lutfi ini. Karena Kenapa setiap tuh? kali diajukin pertanyaan apapun itu, si Lutfi ini selalu ignorance, tau gak sih lo? Oh, I see. Jadi dan ada satu part di mana si Lutfi ini bilang bahwa yang salah itu bukan dia, tapi orang-orang Indonesia yang belum bisa menerima edukasi. Coba lo bayangin deh. Oh, hebat juga ya. Hebat juga gitu. Dia Gua ngerasa paling bener se-Indonesia. iya, ya. gue nontonnya kayak, waduh nih orang benar-benar ini gemes gitu. Iya. Tapi kalau menurut gua memang sekali lagi ini bukan bidang kita ya. Kita kan betul, hanya menyampaikan opini kita aja gitu loh. yoi. Tapi kalau misalkan lo ada yang kenal atau mungkin bahkan lo sendiri adalah seorang guru atau Ahli sastrawan bahasa atau apalah atau itu. dosen ya, pengajar yang di bidang pendidikan lebih paham, boleh nih ngobrol bareng kita gitu. Kita membuka banget untuk debat publik. Ya, debat publik. Soalnya menurut gue ini penting gak penting ya. Dalam Iya. artian gini, dibilang kalau dibilang nggak penting ya ini cuma sekali satu kata. Tapi kalau sampai ternyata undang-undangnya terjadi dan ini dimasukin ke pasal, kalau lu nggak sengaja keceplosan lalu lu diciduk, padahal lu lagi memuji sesuatu, itu nggak beres juga gue bilang. Iya, makanya udah terlalu banyak lah gitu. Kayaknya lembaga masyarakat tuh masih banyak kerjaannya gitu daripada Betul, cuma ngurusin betul. orang-orang yang ngomong anjay Aparat gitu. ya. Iya, aparat hukum gitu loh. Nggak, sebenarnya kalau menurut lu sendiri ini untuk lu yang di bidang media banget lah ya. Ini sedangkan anak muda ini kan luas banget ya media anak muda sekarang kalau dibilang dari yang sampah sampai yang bagus sekali tuh banyak banget gitu loh, nggak kalah banyaknya. Nah cuma anak muda ini kan kadang ekspresif banget. Yep. Nah sebenarnya kalau menurut lo sendiri ini tuh gimana ya? Sebenarnya harus diselesaikan segera soal ini karena kayak sekarang kalau gue jujur ada anak muda yang ekspresif akan mengungkapkan apa aja langsung, Iya. pasti ketahan dong. Waduh, gue harus ngomong ini nggak boleh, takutnya ngomong yang lain lagi nggak boleh. Menurut lo sendiri ini tuh harus segera diselesaikan? atau Diselesaikan dalam artian gimana dulu nih? Gue jadi bingung nih. gimana? Nah maksud gue kalau menurut lo, ya pandangan lo sendiri mau diselesaikan secara legalnya jelas atau ya udah nih kasus udahlah nggak usah diangkat-angkat lagi, Kalau kita kubur aja udah orang nggak penting. kalau menurut gue sih kayak diabaikan aja lah. Iya, menurut benar. gue karena kalau misalnya kata anjay sendiri itu benar-benar bakal diundang-undangkan ya. Ada banyak kata lain gitu yang lebih parah dari itu. Mau iya. mau tebang pilih gitu. Iya, benar. Yang anjay di iniin, sedangkan yang eksplisit sekalian masih nggak apa-apa kan? Iya. Sama ya. Iya. Mendingan sosialisasi sama edukasinya aja dikedepankan lah. Iya. Masalah diksi dan lain-lain. Berarti dalam kata lain harusnya ikut andilnya pemerintah adalah mengedukasi ya gitu. Iya. Oh ya, terus si Lutfi ini dia bilang di podcast Om Deddy gini. Kata si Om Deddy kan nanya, kira-kira ada lagi nggak kata-kata yang bakal lu permasalahin? Dia nanya gini, Apa? kayak kira-kira apa ya Om ya? Ada ide nggak Om gitu? Lah gimana Oh sih? berarti Katanya dia dia mau nyari Iya, ya. nyari, iya. Maksudnya Katanya dia kayak mau orang ngurusin. gitu. Iya makanya. Jadi bingung juga kan gitu loh. Orang tuh, Oh. menurut gue ini orang tuh bener-bener pansos lah. Iya, nyari exposure exposure. tapi bahannya cuma satu. Bahannya cuma satu gitu. Kira-kira lagi pandemi gini apa yang mau gue Ya, bikin gitu. soalnya gue yakin misalkan ini diabaikan kita tutup ya kasusnya ya, artinya ya udahlah semakin gak diomongin semakin gak ada yang peduli gitu. Iya. Cuma takutnya misalkan ini diurusin
nanti dia ngerasa ada kata-kata lain yang bisa dimainin kan. Betul. Iya, bisa jadi. Iya, jadi dia nyari-nyari lagi kan, nyari Jadi masalah. kalau menurut gitu. opini kita lebih baik kita abaikan aja. Kalau gue sih pribadi gue abaikan. Iya, Pun gua juga ada abaikan undang-undangnya juga kayak gue ya di ruang tertutup lah masih kalau harus dipakai aja toh nggak Iya. keluar. Iya sih, dia juga sebenarnya bingung ketika ngelaporin kata anjay itu kan, ditanya juga kayak misalnya gua nyebutin kagum terhadap sesuatu, dia bilang ya nggak masalah selagi itu nggak ngehujat orang. Sebenarnya dia juga bingung mau ngelaporin apaan gitu. Lah, gimana? Tapi kasusnya Iya. bukannya udah naik ke KPAI ya? Iya, makanya dia orang ini menurut gue liar. Liar tuh apa liar? Liar tuh bingung. Bingung tuh pusing gitu loh, kayak mau ngelaporin apa sih gitu. Nggak jelas, nggak konsisten Nggak juga jelas, ya. nggak konsisten juga gitu. Jadi kalau ada opini kita ya mending diabaikan aja lah gitu ya. Masih banyak kok kasus-kasus dan juga Urgensinya banyak yang lebih penting lah. Masalah-masalah Betul, negeri betul. kita tuh masih banyak banget gitu. Apalagi di tengah pandemi ini belum semuanya kembali normal. Nggak usah diurusin lah. Ya, anjuran kita buat lo yang main sosmed jangan malah dibikin makin rame ya, Iya. makin diangkat-angkat. Betul, sepakat gue sih. Soalnya banyak banget karya orang Indonesia yang bagus-bagus malah nggak pernah naik tuh sampai Ya, sekarang. ini makanya solusi dari kita ya. Jadi udah abaikan aja. Oke. Ya, di negara kita itu memang ada berbagai macam masalah yang lucu-lucu gitu loh. Banyak. Contoh. Contohnya yang tadi, Oke. si Lutfi itu kan gitu. Tapi sudahlah kita bungkus aja yang itu Iya, dulu. Sampai ketemu ada yang kompeten buat ngebahas Tapi itu. justru ketika orang-orang seperti ini muncul ya, buat gua pribadi nih, ini justru menjadi semacam hiburan gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Iya, bahan-bahan lucu-lucu aja kita ketawa. Bahan-bahan bersyukur. Bersyukur lu belum dipanggil. Kayaknya gue tuh buat cari terkenal tuh masih ada jalur lain gitu loh. Ngerti nggak betul, sih kayak bisa nunjukin sesuatu. Tapi memang gitu. kategorinya buat kalau lo lewat karya berat banget, men. Iya sih, tapi kan itu tidak apa ya, tidak pernah bohong gitu. Nggak, Usaha tidak pernah kalau mengkhianati menurut hasil. gua yang jadi masalah itu kalau lewat karya kenapa berat? Berat tuh bukan berat berkaryanya, berat untuk diakui. Oh, oke. Negara kita sendiri tuh wah susah men buat ngakuin karya orang tuh, wah ini loh ini gitu loh. Kalau lo belum go internasional, bahkan yang udah go internasional kayak atlet aja nggak diakuin kok. Kurang diakuin ya. Parah. Iya. Saya itu yang ngomong ya. Iya, gue bisa bilang kayak gitu karena Gue sepakat sih kalau atlet sepakat. iya soalnya di media sendiri nggak mau nayangin. Padahal Iya sih. menurut gue pengen loh suatu saat kalau contoh ya kalau lagi malam-malam nih lu pulang kantor atau mungkin lu lagi libur, lu lagi ngambil cemilan lu buat nonton gitu, pas lu nyetel TV, ada ini yang baru kan, kayak wawasan knowledge baru banget tuh kalau kita dapat, wah gila Indonesia udah sampai sehebat ini ya gitu loh. Ketimbang lu setel sinetron A ganti sinetron B. Nah, kenapa media kayak gitu? Ya nggak tahu, mungkin karena udah dari lamanya kayak gitu dan penontonnya udah kemakannya itu. Iya, karena konsumsi kita justru yang nontonnya kayak gitu. Jadi apa yang ditampilkan ya yang memang biasa dimakan gitu loh. Susah juga gitu karena kita mostly sukanya yang gosip-gosip gitu kan. Tapi kalau masalah itu sih gue kurang setuju kalau lo mau ngelempar kesalahan ke penonton ya. Maksud gue kalau misalnya TV-nya serempak aja nih, gabungan jebret, udah kita bikin yang bagus, penonton mau nggak mau makan itu cuy. Oh bisa jadi. Nggak mungkin dia nyari-nyari di tempat lain ya, apalagi dia pasang TV kabel buat nyari sinetron, susah kan? Susah juga, iya. Dan akhir-akhir ini, bukan akhir ini sih, kemarin nih ada yang bikin gua resah lagi nih. Apa tuh? Resah mulu Karena hidup lu. gini. Resah gua tuh Karena resah. nih kalau kita di studio dan di kantor nih punya hobi yang berbeda-beda ya. Iya. Kalau yang satu ini hobinya karaokean kalau menurut gua. Iya, karaokean. Iya, kalau gua hobinya biasanya buka ini marketplace. Marketplace. Hobi gua nyari-nyari yang lagi diskon-diskon tuh. Yang remet-remen aja. Lu ini suka nyari trending topik nih. Iya, karena buat konten kan. Buat apa lagi? Memang kebijakan konten di Buat media. konten gitu. Gue tuh sebenarnya nggak ada salahnya ketika ada apa namanya artis atau siapapun itu gitu loh untuk mendeklarasikan. Ini ada nih kemarin nih, ada artis dua orang, yang satu yang terlihat serius, Yang satu yang terlihat serius. yang satu yang terlihat serius, yang bener-bener dia. Siapa yang terlihat serius? matangin. Limbat. Limbat. Oh, Limbat. Wah, serius banget Serius itu banget. asli. Gak pernah pakai dialog mereka. Yang satu yang terlihat serius dengan partai embel-embel partai di belakangnya. Yang kedua ini yang jadi baru trending di Twitter ini adalah Kenapa lu nyari di belakang nyari partainya? Enggak. Enggak ada, mau batuk lu. ada. Biru lagi. Yang kedua ini adalah yang terlihat main-main tapi mukanya serius. Oke. Dua hal yang berbeda ya. Iya, yang bikin gua resah adalah kenapa artis-artis zaman sekarang itu, mohon maaf, mungkin ketika tidak
se-eksis dulu di dunia entertain gitu, larinya selalu ke politik gitu. Dan Siapa sih, Reng? ada yang pertama ada Giring. Giring Ganesa. Iya, Giring Ganesa benar namanya ya? Iya kalau nggak salah. Mantan vokalis Niji. Katanya Giring Niji aja. Giring Niji, ya. Nah ini kalau menurut gua pas gua kalau tadi bilang ada sempat udah kurang apa ya, kurang hype-nya lah kurang ya. eksis ya. Ya kurang eksis tuh kalau menurut gua secara karya oke banget loh gitu loh. Iya, Secara karya ya, gue ngomongin iya. karya aja, oke banget. Gue termasuk yang suka karena di saat Niji masuk ke industri Indonesia itu kayak ngebawa sesuatu yang baru, fresh banget kan. Yang kalau menurut gue Britpop ya kalau nggak salah yang masuknya ya. Iya, awal-awal betul. ya. Jadi Secara genre ya. iya secara genre. Buset. Jatuh gue. Hati-hati loh, baru ngomongin sebentar loh. Lagi berat-berat Dia lagi. bilang gue nggak bisa depan kamera. Iya, iya. Jadi kayak gitu maksud gua, kalau secara dia datang berkarya dia tuh pada inovasi kalau menurut gua dalam industri musik. Ngasih warna baru lah ya. Ngasih warna baru dan berhasil menurut gua, nggak yang kayak one hit wonder. Iya, lu kan Giring kan terkenal dengan gini-gininya kan. Pakai ini apa namanya? Casual gitu Iya, rambutnya. dia jurusan apa sih sebelumnya? Gua takutnya jurusan elektro, dia benerin lampu. Benerin lampu saat ini ya. Jurusan elektro juga nggak benerin lampu. Iya takutnya mana tahu Iya, kan. Yang gua permasalahin adalah kenapa tiba-tiba dia mendeklarasikan untuk menjadi seorang presiden gitu loh. Maksud gua, iya di YouTube ya. iya, ada ya. nggak salah juga sih sebenarnya mencalonkan. Menurut gua nih ya. Setiap orang boleh bercita-cita. Menurut tinggi gua nih nggak salah juga gitu, tapi Mbok Yo mulai dari yang kecil-kecil dulu. Contoh? Gitu loh. Contohnya yang entah RT. itu jadi RT, bisa RW atau lurah, Ya, mungkin sama camat dia atau jadi wali RT lu kota. nggak- Iya, siapa tahu dia Atau wali rumahnya kota. dia RT. Ya seenggaknya nggak RT juga cuy. Itu kan sarkas lu. Oh, ya kan lu yang bilang, gua cuma nanya. Iya iya. Terus udah bisa ke wali kota dulu, bupati dulu gitu. Baru naik Kalau magelang. Giring nyalonin jadi wali kota cocok nggak menurut lu? Cocok-cocok aja kalau kata gua. Cocok kalau buat gua. Karena kan Skalanya kecil soalnya. Pasya kan wakil bupati kan? Pasya Nggak tahu Ungu. gua, nggak tahu. Nggak tahu ya lu kan? Iya di Pasya Palu. Ungu di Palu. wakil Gua tahu bupati dia politisi Oh, tapi sakit gua tuh. nggak tahu dia apa. Di Palu. Oh iya di Palu iya. Iya. Maksud gua tuh kenapa tiba-tiba langsung jadi presiden gitu, jadi pertanyaan. Lompatannya juga. terlalu tinggi sama seperti yang non artis. Tapi menurut gua ini secara background dulunya adalah bagus itu Ahai. Ahai. Agus Harimukti Yudhoyono. Oh, secara AHY. AHY. Yang di kepala gua si Valentino Jebret AHY. Iya benar. juga Ya AHY itu kan secara background menurut gua oke banget. Tapi untuk pemerintahan kan belum ada track record pengalaman yang memadai nih buat maju. Waktu itu nyalonnya jadi apa ya? Sempat presiden. Gubernur. Presiden sempat nyalon juga nggak sih? Enggak ya? Katanya mau katanya. Tapi enggak lolos. Salah satu calon yang Iya. digadang-gadang maju tapi Nanti nggak. 2024. 2024. Berarti yang mana yang gubernur lah ya? Gubernur sama Ahok sama Anies ya. Ya padahal menurut Dia gua sama Pos Silvi apa gua nggak salah. dia kalau Iya, dia majunya itu ke DPR, anggota DPR dulu kayaknya gua rasa masuk sih harusnya. Harus. Jadi ada harus track masuk. record dulu nih Iya. gitu sampai akhirnya blok gue megang jadi suatu daerah gitu. Dan lucunya adalah gue nemu suatu berita, nanti bisa dimunculin deh. Mhm. Jadi Mia ketika munculin ketika ditanya si Giring ini apa pengalaman lo untuk bisa memimpin Indonesia gitu, dia bilang apa? Pengalaman saya memimpin band. Nah, Oh nggak bisa disamaratakan ya. Itu empat sangat berapa jauh. anggota bandnya berapa? 4 deh. 4. Digi itu 5 kalau nggak salah. 5 berarti 5 sama 6 nih. Taruhlah 5. Taruhlah 5, dia pemimpin, wakilnya 1. Wakilnya Sisa 1. berapa tuh? 3. Ntar dulu, kalau bendahara, Iya, benar. sekretaris, Nah. Dulu 4 ya. sama 1. Sama seksi-seksinya itu. Iya. Seksi anggota itu 5 Nah, makanya. paling Itu beneran dia ngomong gitu? Iya, ada kok beritanya. Thumbnailnya ya, thumbnail. Nih dia beritanya. temennya Lutfi apa gimana sih? Benar juga ya. Bener juga ya. Gue sih ngambil positifnya dibikin gebrakan baru sih. Iya, maksud gua ketika lu mau merencanakan sesuatu tuh Mbok Yo punya pengalaman dulu gitu loh. Karena ini kan negara, Nggak, dan lagi bukan kalau yang main-main dia gitu loh. ngangkatnya itu adalah secara memimpin sebuah bandnya kan belum sebesar kayak Dewa, Padi itu kan besar banget tuh menurut gua ya. Bahkan yang Dewa Padi pun kalau dia menyantumkan itu di CV buat jadi presiden sih gua nggak kemakan ya, buat gua. Iya Nggak masuk akal juga tuh. Benar banget. Nggak, dan lagi memang akhirnya kayak contoh Ahmad Dhani ikutan di politik pun nggak ngebawa-bawa Dewanya kan. Iya betul. Dia Enggak, maju dia. dengan pemikiran dia sendiri. Iya, cuma Giring ya, tapi yang gua apresiasi dari Giring adalah dia cukup niat lah. Cukup niat buat dihujat. niat. Gimana? Bikin Bukan. video. Dia ngomong. Maksud gua untuk bikin videonya, untuk bikin Iya, video iya, iya. mendeklarasikan, dan juga dia ngejelasin Apa dia ngejelasin visi misi? Enggak. enggak, dia ngejelasin Declare doang motivasi dia. Oh, apa latar belakang. motivasinya? Motivasi Motivasi- apa seorang vokalis band menjadi presiden? Apa Motivasi dia untuk jadi presiden adalah ketika itu
Jadi dia tinggal di Jakarta. Ini gue orang lingkupnya dia udah kecil ya dia ngomong. Dia tinggal di Jakarta selama beberapa tahun banjir. Terus banjirnya. di tahun 2015 nggak banjir. Di situ dia kok tidak banjir gitu loh. Terus? Bagus dong. Ya udah terus udah gitu. Intinya kayak gitu. Hah, enggak, gue nggak ngerti. Maksudnya Dia gimana sih? dia itu cerita cuy, lu lihat videonya dah. Enggak, dia bilang banjir terus nggak banjir. Iya. Apakah ini pertanda saya bakal jadi presiden? Nah, makanya kan gitu loh. Wangsit namanya itu. Cuma ngedit dan Wah, juga enak cara tuh. dia bicara enak juga. Pangsit itu. Aduh. Cuman Gue nyari yang lain gak dapet. Cuma dari cara dia untuk mendeklarasikan diri sebagai presiden bagus lah gitu. Ini kan Bagus tuh kan? kayak gimana? Kenapa lu bisa bilang bagus coba? Karena kalau gue bilang bagus jadi cukup niat. Iya, Enggak, kayak maksud gimana? gua Dibanding sama Ali Taher, kan gue bahas Ali Taher. Oke, karena ada komparasinya. Ada komparasinya, iya, Tapi gini gitu. loh maksud gua. Oke. Kalau dibilang dari segi bikin video, ya masih banyak. Apalagi kalau nggak usah jauh-jauh ke yang profesional banget ya kayak kelas Riri Riza, apa namanya siapa Joko Anwar, buat ngegarap video Iya. kampanye ya. Ya lu bisa yang sering masih yang profesional tapi sering nampil di YouTube tuh kayak Gunrok gitu. Itu kan dia sinematisnya bagus. Kalau menurut gua videonya biasa aja sih kan. Ya green screen apa ya buat gua nggak ada. Kalau menurut gua kalau lu mau ngajuin itu at least misalkan mau dibilang niat ya, lu turun ke lapangan kayak gitu loh. Belusungan. Bener-bener ketemu ngobrol sama orang. Ya maksud gua ada waktu lu kan calon calon nominasi, gue bilang calon udah sempet Bakal jadi calon lah, bakal calon yang ngelamar lagi nyamar jadi sopir angkot. Oh, iya gue yang tahu. jadi tukang becak juga. Gue tahu. Pak Wir. Iya. Pak Wir, let's say Pak Wir lah. Iya, Pak Wir. Pas dikasih tahu dia siapa, nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Iya, jadi artinya lo kan harus ya oke kalau seandainya Giring melakukan di jalanan dia pasti dikenal orang. Iya. Tapi setidaknya kalau mau kampanye menurut gua ya datang dengan membawa keluh kesah aspirasi masyarakat. Iya, Itu harusnya jauh lebih baik kok menurut gua. Nah, itu kan Lagian siapa yang ngedin sih tuh dia? Menurut lu itu suruhan apa emang ada di kepala dia? Kayak gue cocok jadi presiden. Artinya deh. dorongan dari partai. Iya, motivasinya atau dari diri apa? sendiri ya. kalau menurut gua, Heeh. ya dorongan dari partai lah. Kenapa dari partai yang itu kan? Yang merah tapi Iya, nggak ada, oke lah. tapi nggak ada itunya. Yang katanya bro banget. Bro banget. Iya, brosis, Pokoknya bro brosis. dan sis lah. Yang iklannya di TV itu banyak banget. Iya, yang iya. lucu-lucu katanya. Oke, kayak nyari teman nongkrong lah ya. Iya, brosis, nongkrong, iya. lebih ke gitu. Gue Iya. takut tuh kalau di situ takutnya kayak ngajak orang gabung tuh kayak ngajak MLM. Iya. Padahal Bro si, banget tuh. padahal Kayak si nggak ada Giring, serius-seriusnya. si Giring ini kemarin tuh gagal kan dia jadi anggota DPR kan. Terus dia aiming lebih gede lagi jadi Jadi presiden. presiden. Ini kayaknya kayak gua kayaknya nanggung dan ini kayaknya gue bisa nih buat jadi presiden. Kayak rakyat nggak mau deh gue jadi yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Kayak mereka mau gue Iya. jadi presiden. Nggak, tapi Jadi setidaknya presiden niatnya gitu. baik banget sih gitu. Kayaknya Iya. ada mau bilang wangsit lagi ntar enak. Iya. Kenapa gua apresiasi nih Giring. Giring untuk jadi presiden karena di compare dengan yang kita omongin lagi nih selanjutnya. Siapa tuh? Yang tadi sebut Aldi Aldi Taher. Taher. Pelawak nggak gitu. lucu. Iya, pelawak nggak lucu. Emang dia Juga kategori deh. pelawak ya? Lah dia di apa namanya? Antv waktu itu sama Tawa Buan, Sutra, sama Tawa Buan. Sutra. Iya. Tawa Tawa Sutra. Sutra sama Pepi Heeh, ya kan. sama Onge Nyoy. Siapa? Budi Anduk. gitu. Udah Coy gitu. Almarhum Budi Tapi Anduk. itu asli Tahu sih lucu kalau Budi Anduk lah lucu Budi dia. Anduk, Anduk Pepi lucu. lucu. Pepi iya. lucu. Bahkan lebih baik sama kalau Aldi Taher dibanding sama Steny Agustaf ya. Jauh Pernah di Tawa Sutra lah. juga loh Oh, dia. dengan Jauh. Steny lah. Iya mendingan Steny jauh. Steny jauh lah. Karena gue ngeliatnya juga Steny kan penyiar radio kan. Oh ya waktu itu sedih sih pas dia Sama keluar dari Delta. bininya Rio Febrian siapa tuh? Sabria Kono ya? Ih. Itu juga Itu kemana ya? ada. Rumah mertuanya Sabria, orang tua Sabria ada di ini satu klaster sama bokap gue. Sabrianya di situ enggak? Sering main, gue pernah Sering ketemu main. 2 kali. Oh, sama Rio Febrian. Iya dia papasan di pintu masuk depan. Ajakin sini lah, Rehab. Ya deh. Aduh. Kita ngomongin Tawa Bapaknya Sutra. kan maksudnya bapaknya. Bapaknya. Sabria kan. Iya. Nah, Gimana Bang si Aldi Aldi Taher Taher gimana ini- gimana? Si Aldi Taher ini kemarin itu kan dia sempat sakit. Terus sembuh. Beberapa tahun yang lalu katanya sudah sembuh, dia kena Alhamdulillah. cancer, gue lupa Itu deh. kan gue sama jawaban lu. Kalau nggak salah tiroid Alhamdulillah. apa gitu, dan dia udah sembuh sekarang. Nah ketika dia sembuh ibaratnya dia comeback lagi, dia langsung awalnya dia mendeklarasikan diri sebagai, kalau nggak salah nih, mohon maaf ya kalau misalnya salah, mendeklarasikan sebagai wakil gubernur Sulsel. Yang pertama nih Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Oke. ya kan. Terus yang kedua kemarin lagi dia deklarasi, tadi kita udah lihat videonya ya. Oh yang tadi Dia lu kasih jadi unjuk. Presiden Amerika.
Ya, itu Kenapa dia kampanye? Guyon kali itu. Itu guyon kali ya. Ya. Dan yang ketiga, maksud dia- gua gimana ya? Gimana, Kalau gimana? guyon yang sebelah itu bukan emaknya ya? Iya itu makanya. Maksud gua lo kalau guyon lo jangan bikin malu mak lo juga sekaligus di video itulah gitu loh. Mak lo ngurusin dari kecil. Iya makanya Ya dari situ kita tahu durhaka banyak caranya lah. bisa pakai cara-cara halus gitu ya. Bisa. Dan yang ketiga dia mendeklarasi sendiri sebagai presiden Indonesia. Tapi itu kalau 2024. ngomong- Itu beneran. Tar dulu. Tapi kalau ngomongin durhaka, kalau durhaka lo masuk neraka cuma gara-gara gitu lo nggak dapet respect juga di neraka. Kenapa? Durhaka sama orang tua, emang orang tua lo apain? Gua masukin video nih. Gua nggak nyalonin dia jadi calon presiden Amerika Serikat. Jadi neraka aja dimusuhin ya. Iya, neraka aja makanya. dimusuhin. Nah dia tuh mendeklarasi diri sebagai ini gua selesai nih ngomongin ini. Ya, maaf. Potong-potongmu. Berat emang Aldi Taher. Maaf. Ini deklarasi sebagai deklarasi diri sebagai Presiden RI. Calon Calon. 2024 ya. Yang bikin gua agak-agak resah juga ketika setiap dia bikin video. Gua nggak ada masalah sih ya. Tapi Nggak kenapa ada masalah diomongin gimana? Iya. Iya, harusnya di keep aja. Nggak usah dibersih-bersihin lah. Enggak lah. Dia macam-macam terus dia. Sengaja dia macam-macam gua nih. Dari tadi nih kurang ajar emang. Gimana? Dia tuh kayak bukan berlaga sih. Ya, gua nggak tahu sih maksudnya apa ya. Dia tuh agamis lah gitu. Maksudnya ketika dia ngomong dibalut sesuatu, dengan- dibalut ya. Dia Jadi, dibalut dengan seperti itu. Keagamaan Mungkin emang agamis aja cuy kalau Enggak, agamis. maksud lo keagamaan dia ini dipakai untuk secara label ya gitu loh. Iya dan semua orang juga kayaknya yang lihat tahu ngelihat. Enggak, soalnya Berpikir menurut seperti gua, demikian. Lu kalau memang agama lu baik gitu maksud gua, misalkan nggak sengaja akhirnya orang lihat ya nggak perlu ditampilkan banget gitu. Iya loh. maksud gue biar apa sih gitu loh. Karena Kalau tangan menurut kanan gua- memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Nah. Contoh satu, gue pernah sholat Jumat kalau nggak salah, sholat maghrib pas di Jakarta Timur, itu satu masjid yang mimpin imam itu Dude Herlino. Memang daerah komplek itu lagi ada syuting RCTI, Ya. sinetron. Dude Herlino salah satu pemainnya. Tapi artinya gini, kalau saya bilang, lu mungkin nggak pernah tahu ada ngelihat seorang artis mimpin itu diliput gitu kan, biasanya pasti kelihatan siapa-siapa aja kan. Ini kan Dude Herlino jarang kita lihat. Ada, tapi gue pernah satu jemaah bareng sama dia dan dia mimpin, artinya dia keagamaannya kuat. Artinya kan orang kalau dikasih kesempatan mimpin mungkin dipercaya Betul. secara agama lebih baik atau bacaannya bagus, fasih gitu loh. Dan memang bacaannya bagus tapi nggak ada tampil ke publik tuh buat nggak diekspos lah ya. Betul, nggak diekspos. Nah, sedangkan kalau Aldi Taher ini gimana? Kalau nggak salah gue lihat videonya itu dia megang Al-Quran terus dia baca dulu nggak abis itu baru ngomong atau gimana? Gue lihat ada megang Al-Quran. Ya gitu. assalamualaikum dulu. Ah. Assalamualaikum deklarasiin, tapi megang Al-Quran dibuka. Dibaca nggak? Nggak, gua nggak nonton sampai selesai karena udah cukup lah. Nggak kuat lu ya? Nggak kuat. Iya maksud gua ya gimana ya, lu nggak perlu bawa itu jadi properti sih kalau menurut gua. Tapi menurut lu berdua nih, artis-artis ini terjun ke dunia politik tuh motivasinya apa sih? Kalau menurut gue sih itu jenjang karirnya artis ya. Lu kalau perhatiin nih, artis lagi naik, kalau udah turun tuh dia pasti jadi politisi. Itu jenjang karirnya emang di situ tuh. Nanti lu lihat aja. Iya, nanti lu lihat aja. Ada yang turun jadi politisi. Jadi politisi. Kalau menurut lu? Menurut gua ya. Ya. Tapi kalau menurut Tapi kalau capable ya nggak apa-apa, nggak masalah Iya, juga. kalau capable nggak masalah. Kalau nggak capable kan rakyat kita udah pinter, nggak bakal dipilih juga. Iya benar. kalau menurut gua ya kalau menurut itu titik terakhir atau titik yang udah capek turun-turun lari ke situ, kalau menurut gua ini kan kalau misalkan lu maju memang lu membawa visi misi yang fresh gitu dan memang benar-benar bermanfaat, itu lu mau bikin gebrakan. Jadi kalau menurut gua naik level mereka. Contoh artis yang bagus jadi politisi ada gak? Primus termasuk yang nggak punya masalah. Oh Primus politisi, gue nggak tahu. Primus Bang. pernah jadi anggota DPR loh, Bagus, saya bagus, DPR. Iya. Dan dia nggak ada masalah, makanya di saat waktu itu ada kasus korupsi dan dia termasuk yang diperiksa lah gitu. Tapi dia dengan datang sendiri dan dia diperiksa karena dia memang ternyata dia kasus itu kalau nggak salah ya, korek me if I'm wrong aja nih. Jadi dia bilang dia sempat diajak tapi dia menolak. Artinya bersih. Jadi sempat diajak. diajak, ya. Jadi pas diperiksa pun dia bersih. Oh, Primus maksud gua, termasuk ada yang ada contoh baiknya lah ya. betul gitu, dia datang situ. Nah kalau sekarang contoh lagi, ini kalau gua nggak tahu ya, gua ngambil positifnya aja. Yep. Anang, Anang dengan hijau. visi misi musik. Anang hijau, iya, cuy. Anang Rambutnya hijau. sempat hijau ya. Rambutnya juga sempet hijau. Emang iya. Iya. Kayak ini ya. Gue sukanya Anang waktu gondrong. Di SD ya. Gue sukanya Kayak Anang waktu popcorn. gondrong. Lo kata Firza dulu kali ya. Nggak jadi. Kalau Anang gimana tuh? Bro?
Ya kalau Anang ini menurut gua agak sedikit menurut gua kehilangan dari visi misi awal ya, kan dia ngomongin musik. Tapi untuk kasus-kasus musik jarang kelihatan tampil ada berita dia menyuarakan sesuatu tentang musiknya. Tapi yang RUU permusikan bukannya dia salah satu Itu doang udah habis. Iya sih. Gak ada lagi kan maksud Dan gua. itu juga bermasalah ya. Yang menjering ya. Banyak lah itu musisi Nggak, banyak. sekarang gini kalau menurut lu kalau dia yang terlibat dalam musik artinya dalam pemerintahan bisa industri musik, harusnya dia bisa ngomongin banyak musisi kita. Kenapa larinya ke label internasional? Contoh. Rich Brian, Nicky. Rich Brian nggak ini lah, dia ditawarin langsung kan. Betul, paham. Artinya kenapa lo nggak bisa keep dia? Kalau ternyata emang nih orang berkualitas nih, artinya kenapa harus orang lain mengakui dulu, terus diambil baru oh iya hebat ya itu orang dia. Indonesia gitu ya. Kenapa nggak lu ini orang berkualitas Potensial secara nih. rap meskipun pakai bahasa Inggris which is good ya kalau menurut gua. Jadi ya udah lo labelin lah gitu atau lo jurus kan bisa dong ikut andil meskipun taruh Sony atau media Sini ya. yang lain untuk pemerintah ikut ini bagus loh tolong diambil gitu loh atau apa gitu, atau bukan pemerintahnya sendiri yang terlibat gitu. Kalau emang kualitas ya kenapa nggak yang diakui dari negeri dulu gitu loh. Makanya dia capable loh buat di bagian itu tapi nggak melakukan. Ya. Tapi gue juga jadinya mikir juga nih apa yang diomongin sama si Hira. Apa ya? Emang gue ngomong apa ya? Ngomong banyak loh. loh. Ngomong apa-apa anjir. Lu mau nge-framing apa nih? Enggak, dia kan bilang artis itu kan jenjang karirnya tuh politisi. Menurut gue Menurut pribadi lo nih ya. ya. Gue justru mikir bahwa bener juga gitu loh. Jadi politisi ini yang menurut gue ya di pandangan artis ini jadi last optionnya artis ketika mereka memang sudah mulai meredup. Jadinya sedih gitu loh. Sedihnya karena politisi atau ya let's say anggota DPR itu kan wakilnya kita. Malah dijadiin oleh artis-artis yang seperti ya kayak gitu yang mulai meredup ini jadi pilihan pekerjaan terakhir mereka, sementara pekerjaan mereka adalah mewakili rakyat gitu. Dan gue takutnya ada kesalahpahaman di pemikiran mereka. Kalau lu mau ini tinggi, harusnya lu itu di saat Mau ini tinggi tuh maksudnya gimana? mau naik karir tinggi ke level yang lebih tinggi, harusnya itu di saat lu lagi puncak-puncaknya. Oh, kalau mau jadi nyemplung sekalian jadi politisi maksudnya. Lu diakui orang lagi denger lu. Sekarang gini deh, anak band itu menurut gue tuh pemimpin paling paling influencing banget ya. Sekarang lu lagi konser, angkat tangannya semua di atas, semuanya pungut sampah, semuanya pulang. Oh, semua. jadi Tapi jangan pulang, balik lagi. jadi ketika dia naik harusnya bisa. Kalau Gitu mau ya, jadi kalau politisi berarti pas lagi di atas Pas lagi di atasnya. atas. Betul, kalau menurut gue gitu. Justru orang jadi masih ada hype gitu. Oh, gue lagi suka nih sama dia gitu. Tapi menurut gue itu justru kalau gue Haji ya mumpung. nggak ngaruh juga sih. Kenapa tuh? Ya karena kan musisi ya jagonya main musik gitu. Oh, kalau walaupun dia lagi naik juga, walaupun dia lagi naik juga. Gue cuma pengen tahu ini buat kita closing nih. Ada ini nggak? Ada musisi nggak yang menurut lo punya potensi? Bukan, punya fans yang benar-benar fanatik. Artinya apapun yang dilakukan dia akan ngikutin musisi Indonesia. Ada nggak? Slang sih. Iwan Fals. Kalau Iwan Fals. Kalau konser dimanapun ya selalu ada bendera juga slang. OI atau slang. Nah, artinya kalau mau mereka masuk ke pemerintahan, taruh anggota DPR, yang milih pasti ada kan? Pasti ada, tapi gue yakin mereka sendiri juga punya idealis sendiri lah. Paham maksud gue. Artinya kalau lu secara musisi berkarya ada yang punya masa sendiri. Gue bayangin Bim jadi wali ini jadi Kakak buka kancing. Ya nggak, dia masih tertutup lah. Rapat. Gitu. Dia tertutup pakai celana pendek. Gue batuk. Ya maksud gua, arti kan kalau lu secara musik aja diakui punya orang punya masa, ya lu maju ya itulah waktu yang tepat. Tapi bahkan yang sekelas Slang sama Iwan Fals aja nggak mau dia. Iya, karena pasti menurut mereka ya ngapain gue di sini aja, ranah gue ini, gue jagonya ini, ya gue kalau untuk urusan rakyat yang lebih capable lah yang di situ. Nah, pasti artinya ada yang harusnya gitu-gitu. Ya memahami kemampuannya masing-masing. Iya gitu. Jadi pesan-pesan dari kita sih memahami kemampuannya masing-masing. Tuh dan Mas juga, Aldi, dengerin Rengga Mas Aldi. Iya Mas Aldi Taher ya. Kalau mau diundang sini kita ngobrol boleh gitu loh. Oh boleh Kita banget. ngobrol gitu. Kita pengen tahu visi misinya Mas Siapa Aldi tahu Taher kita yang itu apa salah sih? paham. Bisa Iya. jadi. Siapa Kita tahu kan- dia emang pengen jadi presiden Amerika. Iya kita nggak tahu gitu loh. Kita kan Kita lihatnya nggak dari tahu. luar. Di kontak FBI, Obama kita nggak tahu. Oh, bener. Kok FBI sih? Amerika.
Nggak, FBI gue beda, fans CIA. Indul. Ya udah. Oke lah, cukup banget nih di episode kali ini kita udah ngobrol Iya, panjang. makasih ya Dengan Hira ya. set baru nih. Iya. Ini Makasih, pertama dan terakhir ya, jangan panggil-panggil. Oh, gua. mau dong. Abis ini tergantung. Nia, abis ini Kalau Nia. lu suka kehadiran Nggak Hira, ada, lu bisa nggak tulis di ada. komen nih. Nggak ada. Semakin Iya. banyak minimal ada 10 komen, minta Hira datang dia akan nongol lagi. Tapi sebenarnya porsinya pas sih. Pas. Dia orang yang kalau menurut lu gimana? Gitu, Iya, dia bagus. agak bijak Apa ya, sih? agak Ya, bijak. bijak. Halah. Jadi nanti Boyan-boyan misalkan kosong. kalau ada 10 aja Nggak ada, mampir nggak ada. lagi. Tapi Nggak kalau ada. ternyata nggak nyampe 10, gantian Mia. Gantian Gantian ya. iya. Nanti kita bakal ngomongin Bim sama kakak Sleng jadi anggota DPR. Oke. Nggak usah Makin lu bukan janji-janjiin, nggak usah lu janji-janjiin yang nggak bakal lu bahas. Iya benar juga. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.